Tahukah kalian yang kita kira sebagai inovasi cerdik ramah lingkungan ini justru malah membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan? Kok bisa gitu ya? Halo semuanya, saya Cika Fitria dari kelas 12.2. Hari ini saya akan membahas mengenai rahasia di balik bungkus tan minyak atau kertas minyak. Hayo, siapa yang di sini biasanya suka makan nasi rames? Gak jarang kan kalau nasi rames di warteg selalu terbungkus oleh kertas minyak. Nah, ada hal yang harus kalian tahu tentang kertas minyak di sini. Kertas minyak atau grease-proof paper bertindak sebagai polimer kemasan fungsional dengan menggunakan serat selulosa yang dipadatkan rapat atau dilapisi polimer sintesis seperti PE, PVC, atau lilin kedelai untuk menahan minyak dan lemak. Memang sih kertas minyak ini praktis banget karena bungkusnya tidak tembus minyak, tetap kering meski makanan berminyak, terlihat bersih, praktis lagi. Nah, kertas minyak mengandung kelompok senyawa yang disebut PFAS atau per and polyfluoroalkyl substance dan sering dijuluki sebagai forever chemicals karena ikatan karbonnya sulit untuk terurai di alam dan dapat bertahan lama di lingkungan dan dalam tubuh manusia. Menurut berbagai kajian ilmiah yang juga menjadi perhatian lembaga seperti World Health Organization, paparan PFAS dalam jangka panjang memiliki beberapa dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Pertama, kandungan polimer seperti PVC atau lapisan plastik pada kertas minyak dapat bereaksi dan berpindah ke makanan, terutama jika digunakan untuk membungkus makanan yang panas, berminyak, atau asam. Kedua, risiko penyakit kronis. Paparan jangka panjang terhadap zat kimia dari lapisan plastik pembungkus makanan berpotensi memicu gangguan hormon, masalah reproduksi, hingga risiko kanker. Yang ketiga, gangguan pencernaan. Jika potongan kertas minyak tidak sengaja tertelan, kandungan plastiknya sulit dicerna dan dapat menyebabkan penyumbatan saluran cerna. Yang keempat, cemaran mikrobiologis. Kertas minyak yang dibuat dari bahan daur ulang seringkali mengandung bakteri tinggi dan klorin yang berbahaya bagi tubuh. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai dampak bagi lingkungan. Yang pertama, sulit terurai karena merupakan kombinasi antara kertas dan polimer plastik. Limbah kertas minyak sulit dikelola dan memerlukan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk hancur secara alami. Yang kedua, polusi udara dan air. Pembakaran sampah kertas minyak melepaskan emisi karbon yang berbahaya, sementara pembuangan sembarangan dapat mencemari sumber air tanah dan mengganggu ekosistem akuatik. Yang ketiga, sumber mikroplastik. Degradasi lapisan polimer pada kertas minyak yang dibuang ke lingkungan menjadi salah satu sumber mikroplastik yang dapat masuk ke rantai makanan. Cukup serem ya teman-teman. Penemuan ini juga menimbulkan dilema yang besar. Bagi industri, mereka membutuhkan kemasan yang murah, kuat, tahan minyak, dan tahan air. Sementara bagi konsumen, mereka pula menuntut kepraktisan dan juga kebersihan. Seperti yang teman-teman harus ketahui bahwa teknologi polimer diciptakan untuk mempermudah hidup manusia. Masalahnya bukan pada ilmu kimianya, tetapi pada bagaimana bahan tersebut digunakan dan diawasi. Nah, teman-teman ada beberapa cara yang lebih sederhana untuk menghindari berbagai resiko bahan kimia untuk kesehatan pada kertas minyak. Yang pertama, membawa wadah ataupun tempat sendiri pada saat membeli makanan di luar. Yang kedua, dapat melakukan edukasi kepada teman-teman atau halayak masyarakat nih tentang bahan polimer. Yang ketiga, membahas pentingnya inovasi kemasan yang lebih aman untuk semua orang. Kemasan tahan minyak memang terlihat sederhana, namun dibalik adanya sains polimer dan juga kepentingan industri, justru malah berdampak bagi kesehatan. Perlu diingat, ilmu pengetahuan memberi kita solusi, tetapi kebijakan, etika, kesadaran konsumen lah yang menentukan kesehatan manusia. Karena terkadang yang paling berbahaya bukannya terlihat kotor, melainkan yang tampak bersih dan praktis. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi, sudah tahu kan harus ambil langkah apa? Teman-teman, ayo bijak dalam mengaplikasikan polimer dalam kehidupan sehari-hari, karena ini juga berdampak bagi kesehatan kita dan juga orang-orang yang kita sayangi. Nah, sekian dulu dari Cika Fitria dari kelas 12.2 tentang pembahasan polimer
dan kesehatan. Sampai jumpa. Dadah.